Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelumnya mungkin kita lanjut, saya minta kepada ketua kelas Asep untuk menyiapkan dan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang sama-sama berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa mujahidina at-tahirina amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka melakukan rutinitas kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, sebelum saya memulai pembelajaran, saya ingin mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Ya, Astriani mana? Lagi izin kantin. ke belakang sedikit, Pak. Oh ya, belum bergabung ya. Belum. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin kasih motivasi dulu supaya bagaimana nanti kita mengikuti mata pelajaran yang saya ingin sampaikan pada pertemuan ini dengan saksama, dengan penuh semangat. Kita sama-sama bersolawat kepada Nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik anak-anak, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dengan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya anak-anakku silahkan diperhatikan slide yang saya akan tampilkan di hadapan kita semua. Ya. Baik, anak-anakku yang sama-sama berbahagia, untuk hari ini yang kita akan bahas adalah saling menasihati dalam Islam, ya.
saling menasihati dalam Islam itu banyak metode yang bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kita lihat dalam slide yang pertama adalah bisa kita saling menasihati dalam bentuk khutbah, bisa kita saling menasihati dalam bentuk tablik, dan bisa kita saling menasihati dalam bentuk dakwah. Baik, sebelum saya berpanjang lebar, anak-anakku semua tolong diperhatikan. Mari kita perhatikan slide berikutnya. Saya ingin menjelaskan dulu, membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kompetensi dasar dulu ya. Kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan ketentuan khutbah tablik dakwah di masyarakat sesuai dengan syarat Islam. Yang kedua adalah menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah, menjelaskan pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Keempat adalah menyajikan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dakwah, menjaga kebersamaan dengan orang lain melalui khutbah, tablik, dakwah, menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dakwah, menyajikan ketentuan tablik dan dakwah. Baik, anak-anakku, untuk lebih intensnya, mari kita perhatikan slide berikutnya. Ya, di slide ini kita perhatikan ada beberapa gambar, anak-anakku semua ya. Itu ada 5 gambar. Sebelum saya jelaskan terkait dengan saling menasihati dalam Islam, termasuk dalam hal ini adalah khutbah, saya ingin meminta kepada anakku semua untuk melihat gambar, menganalisis, dan memberikan komentarnya. Seperti itu. Saya persilahkan kepada Na Asep untuk mengomentari gambar pertama. Ya, baik Pak Guru. Ya, menurut saya bahwa gambar ini adalah menjelaskan tentang bagaimana macam-macam khutbah, yaitu pada waktu-waktu tertentu. Ya, kita khutbah kita sesuaikan kepada waktu-waktu yang tepat, artinya kondisi kita lihat. Seperti halnya di saat kita khutbah di gerhana kejadian gerhana, maka khutbahnya itu tentang gerhana. Baru pernikahan khutbahnya beda lagi. Kemudian khutbah di Arafah juga, yang intinya semua adalah menggambarkan bahwa kita saling menasihati itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi, yaitu dengan khutbah kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih Pak Guru, dari saya mungkin hanya itu Pak Guru. Baik, terima kasih Na Asep telah memberikan komentarnya, bagus sekali. Selanjutnya saya persilahkan kepada Na Desri untuk memberikan komentarnya terkait dengan gambar yang saya tampilkan di atas. Baik Pak Guru, dari gambar yang saya amati ini adalah mengandung bahwa ini terdapat macam-macam khutbah. Jadi yang gambar pertama ini adalah khutbah yang dilaksanakan di saat terjadinya gerhana. Kemudian yang gambar kedua adalah khutbah hari raya. Nah, ini khutbah hari raya ini adalah khutbah hari raya di saat hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Kemudian ada khutbah Arafah. Kemudian khutbah nikah. Dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan khutbah Jumat. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Na Desri yang telah menjelaskan, memberikan komentarnya. Mantap sekali dan sangat sempurna sekali seperti itu. Baik anak-anakku semua, kita lanjut untuk slide berikutnya. Kita perhatikan dengan seksama ya. Kita akan lihat dalil yang berkaitan dengan khutbah, tablik, dan dakwah itu sendiri. Itu kalau kita ingin menurut dalil yang berkaitan dengan khutbah, dakwah, tablik banyak sekali, tapi yang saya tampilkan itu adalah yang kita lihat. Ini yang pertama adalah dalil terkait dengan khutbah. Khutbah itu sebenarnya tadi Bapak lupa tampilkan seperti itu, dapat dalam surah Jum'ah ya. Dapat dalam surah Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, seperti itu adalah perintah untuk melaksanakan salat di waktu Jumat seperti itu. Itu tentu dalam hal ini ada khutbah yang dilakukan. Kemudian dalil yang berkaitan dengan dakwah itu kita lihat dalam slide ya.
an Abdullah bin Umar Amru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat, ya. Dari Abdullah dituturkan bahwa Rasulullah bersabda, sampaikanlah dari walaupun hanya satu ayat. Kemudian ini ayat yang berkaitan dengan surah Ali Imran, berkaitan dengan dakwah seperti itu adalah kuntu khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan tabligh, ini adalah ayat yang berkaitan dengan surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Inilah yang menyinggung terkait dengan khutbah, dakwah dan tabligh. Baik anak-anakku semua, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita lihat pertama, ya, salah satu metode yang kita lakukan untuk menasihati dalam Islam yang ditempuh adalah khutbah, ya. Sebagaimana kita lihat dalam slide adalah khutbah berasal dari kata bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan. Artinya memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Khusuf, sebagaimana tadi yang kita tampilkan dalam gambar-gambar sebelumnya. Kemudian secara istilah bahwa khutbah adalah kegiatan ceramah pada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, dan khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, dan khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat diartikan bahwa khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah. Kemudian kedua adalah kegiatan nasihat yang disampaikan pada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang kaitannya dengan sah dan sunnahnya ibadah. Jadi pada intinya khutbah di sini adalah semacam penyampaian suatu nasihat agama yang tentu ini di satu sisi bisa menjadi keabsahan atau syarat sahnya suatu ibadah yang kita laksanakan, dan juga menjadi kesunahan dan kesempurnaan suatu ibadah yang kita kerjakan seperti itu. Misalnya khutbah untuk sholat Jumat itu adalah merupakan keabsahannya. Artinya kalau kita tidak mengikuti khutbahnya berarti otomatis Jumat kita itu tidak sah. Tapi kalau untuk kesunahan suatu ibadah seperti misalnya dalam akad nikah itu hanya sekedar sunnah, tanpa melakukan khutbah pun akad nikahnya pun jadi seperti itu, karena hanya menyempurnakan saja. Baik anak-anakku semua, kita lanjut pada materi berikutnya. Ya, jenis-jenis khutbah. Jadi kita lihat jenis-jenis khutbah, ya, sebagaimana tadi yang sudah saya tampilkan gambarnya. Saya di sini kita akan menegaskan sajalah, ya. Yang pertama adalah khutbah Jumat, ya. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan setelah masuk waktu zuhur di siang hari. Khutbah dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ini khutbah ini adalah ada waktu tertentunya dan tentu tidak bisa dilakukan di lain hari, akan tetapi dilakukan di siang hari pada saat masuk waktu zuhur. Kemudian khutbah Idul Fitri dan Adha ya dilakukan pada 1 Syawal pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Pada pagi hari khutbah dilakukan setelah sholat Id seperti itu. Jadi ini bedanya tadi. Kalau khutbah dilakukan khutbah dulu baru sholat, khutbah Jumat. Tapi kalau kemudian khutbah Idul Fitri Adha adalah sholat dulu baru kemudian khutbah seperti itu. Kemudian khutbah itu tidak menjadi syarat sahnya suatu ibadah yang kita laksanakan seperti itu. Kemudian adalah khutbah gerhana matahari bulan. Khutbah pada saat terjadinya gerhana matahari pada pagi, siang, sore hari khutbah dilakukan setelah sholat gerhana. Kemudian khutbah nikah, khutbah dilakukan sebelum pernikahan, tepatnya menjalani ijab kabul oleh wali atau calon mempelai ataupun pihak yang lain. Kemudian khutbah haji atau Arafah, khutbah pada saat melaksanakan ibadah haji, jamaah berada di padang Arafah sebelum Zulhijjah di siang hari, khutbah dilakukan selesai sholat jamaah takdim zuhur dan asar seperti itu. Jadi inilah anak-anakku semua jenis-jenis khutbah. Ada yang memang menjadikan suatu rukun atau syarat sahnya suatu ibadah. Kalau tidak laksanakan tidak sah, seperti sholat Jumat, khutbah Jumat. Tapi kalau untuk khutbah Idul Fitri gerhana tadi adalah hanya sekedar kesunahan saja. Dilaksanakan itu adalah lebih bagus lagi dan tidak menggugurkan daripada ibadah sebelum yang kita kerjakan. Baik anak-anakku semua yang saya cintai,
kita lihat slide berikutnya. Ini ada beberapa contoh khutbah yang masuk dalam rukun khutbah. Artinya rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak terdapat salah satu di antaranya, berarti otomatis khutbah itu kita tidak sah. Yang pertama itu adalah membaca hamdalah dengan membaca alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa fil ardh. Yang pertama. Yang kedua adalah bersyahadat kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Kemudian setelah itu adalah bersyahadat, kemudian bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammadin rasul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil. Kemudian setelah itu berpesan kepada ketakwaan, yaitu minimal kita membaca ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian setelah itu adalah membaca salah satu ayat, apakah nantinya di khutbah pertama atau nanti di khutbah kedua. Biasanya yang dibaca ayat itu kalau untuk khutbah pertama itu adalah membaca ayat yang menyinggung terkait dengan isi khutbah yang kita akan sampaikan nantinya. Ya, boleh juga tidak sama, akan tetapi lebih bagusnya harus relevan dengan ayat yang kita baca dan nanti yang kita jabarkan dalam isi khutbah kita. Baik anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian selanjutnya kita lihat ada lagi gambar yang saya tampilkan di depan kita. Itu ada dua gambar, ada yang bisa memberikan komentar dulu, gambar pertama dan gambar kedua. Silakan. Asep Saifullah. Ya Pak Guru, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Guru. Menurut saya gambar satu itu menjelaskan bahwa kita itu tidak bisa atau bersembunyi dari manusia. Jadi kita itu harus bergaul dengan sesama manusia agar kita itu bisa saling menasihati. Kalau kita salah, kita mungkin dapat nasihat dari teman lain, atau kalau dalam sendirian nantinya Pak Guru, kalau kita bermaksiat saat sendirian itu kita susah untuk menasihati diri sendiri, karena di saat itu bahwa hati kita itu memang menolak, tetapi terkadang kata hati kita itu dikalahkan oleh nafsu kita. Jadi apabila kita lebih punya teman atau bergaul, maka kita akan mendapat nasihat dari teman-teman kita Pak Guru. Baik, terima kasih Nah Asep yang telah menjelaskan luar biasa penjelasannya berkaitan dengan gambar. Kemudian selanjutnya ini saya persilakan kepada Nah Asriani. Gambar ini tadi saya lupa sampaikan bahwa berkaitan dengan pembahasan berikutnya. Khutbah Jumat tadi khutbah kita sudah bahas. Sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya, ini ada gambar yang saya ingin tampilkan seperti ini. Nah, Asriani mungkin ada bisa berikan komentarnya terkait dengan gambar yang saya tampilkan sekaitan dengan pembahasan kita berikutnya adalah tablik seperti itu. Oke, silakan, atau dakwah, silakan, Sriani. Halo, Nasriani. Baik, mungkin Nasriani belum masuk ya, masih di luar ya. Saya Pak Guru. Oke, silakan Nadesri untuk menjelaskan. Oke, kalau dari gambar ini sesuai gambar yang kedua dulu Pak Guru. Yang kedua ini adalah di sini adalah ada sekumpulan orang yang mungkin sedang membahas sesuatu ini. Kalau menurut pengamatan saya, ini ada seseorang yang berdiri, mungkin ini adalah gurunya atau orang yang memiliki suatu keahlian atau ilmu. Beliau berusaha menyampaikan kepada orang yang sedang duduk ini bersama. Artinya mereka sedang mengkaji sesuatu atau yang biasa
kita sebut dengan menyampaikan suatu ilmu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gambar yang pertama, ini ada ilustrasi seorang gambar pemuda. Ya kalau disesuaikan dengan ayat bahwa dia menutup diri, dia enggan menerima masukan atau penyampaian berupa kebaikan karena hanya lebih sering mendengar musik karena dilihat dari penampilannya dia sering memakai headset dan lain sebagainya, mungkin dia enggan menerima apa yang disampaikan berupa kebaikan, dakwah, nasihat, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Pak Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Nada Sri yang telah memberikan komentarnya. Luar biasa sekali komentarnya ya. Ini dua gambar sebagai representasi daripada dakwah itu sendiri, bahwa dakwah itu yang gambar pertama adalah menunjukkan bahwa dakwah tidak mesti harus di atas mimbar. Di saat kemudian kita bercengkrama, duduk bersama, ya di saat kemudian kita menyampaikan sebuah kebaikan itu juga dikatakan dakwah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bermaksiat sendirian adalah tentu dalam hal ini melihat gambar bahwa di dalam diri sendiri ketika bersendiri pun berpotensi untuk melakukan maksiat. Maka mungkin kita harus menjaga diri bahwa kita senantiasa dikontrol dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kita lanjut pada pembahasan berikutnya adalah dakwah ya. Ini dakwah itu adalah menurut bahasa itu adalah masdar katanya adalah da'a yad'u da'watan, artinya mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan dai, laki-laki dan perempuan adalah da'iyah. Ya, kemudian ini secara istilah, secara bahasa, kemudian secara istilah, dakwah itu ada beberapa yang memberikan pengertian. Yang pertama adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah kegiatan mengajak ke orang lain ke jalan Allah. Kemudian selanjutnya kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam. Kemudian seruan ajakan kepada keinsafan, usaha untuk mengubah agar keadaan lebih baik kepada pribadi maupun masyarakat. Itulah pengertian dari dakwah. Pada intinya adalah dakwah secara istilah adalah mengajak kepada kita suatu kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mengajak, memanggil, menyeru, apakah nantinya dalam tempat yang formal ataukah nantinya dalam bentuk tempat yang tidak formal, di mana saja. Maka itu senada dengan hadis Nabi yang tadi saya sampaikan bahwa balighu anni walau ayat, disampaikan dakwah di mana walaupun hanya satu ayat, di mana pun kita berada. Ya, nantinya seperti itu. Baik anak-anakku semua, ini pengertian dakwah tadi. Kemudian kita lanjut jenis-jenis dakwah ya. Baik, jenis-jenis dakwah yang kita lihat sebagaimana dalam pemaparan ya. Yang pertama adalah dakwah bil lisan ya. Yang kedua adalah dakwah bil hal. Ya. Kita lihat bahwa dakwah bil lisan ya, yang dikatakan dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan secara lisan. Ini sering sekali kita jumpai mungkin di media massa, di televisi atau di kehidupan kita sehari-hari. Laki-laki sering melihat mungkin berdakwah ketika bulan Ramadan atau mungkin di kita sendiri yang sebagai pelaku dakwah itu sendiri sampaikan secara lisan. Yang kedua adalah dakwah bil hal. Nah, ini yang kemudian semua orang bisa melakukan seperti itu. Jadi ketika berbicara masalah dakwah, terutama adalah dakwah bil hal, itu bukan tidak dibatasi pada orang yang memiliki kelapangan ilmu dan keluasan ilmu saja, ilmu agama, akan tetapi semua orang berpotensi dan berkesempatan untuk menyampaikan dakwah bil hal ini. Karena kenapa? Dakwah bil hal adalah dalam perbuatan. Ya, kita lakukan rajin ke masjid, rajin ke sekolah, kemudian orang melihat kita ke masjid dan kemudian termotivasi juga melakukan apa yang kita lakukan. Itu juga sebenarnya sesungguhnya adalah dakwah secara perbuatan, dan ini yang penting ya, karena keberhasilan dakwah yang disampaikan Nabi pada masa penyebaran beliau ketika berdakwah, tentu bersama sahabat dilihat keberhasilannya bukan karena penyampaian bahasanya begitu sempurna, begitu fasih, akan tetapi yang lebih menonjol barometer ukuran yang bisa keberhasilannya itu karena ada dakwah secara bilhal, perbuatan yang dilihat oleh orang-orang sehingga kemudian termotivasi untuk melakukan juga hal yang sama. Kemudian kita lihat bahwa dalam berdakwah itu agama mengajarkan kita berdasarkan dalam surah An-Nahl ayat 125 bahwa
ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini yang pertama. Ada tiga. Ketika berdakwah adalah dakwah secara bil hikmah. Itu adalah ucapan yang jelas, tegas, sikap yang bijaksana. Ini yang penting karena memang berdakwah itu harus memiliki retorika dan pembahasan yang baik karena ini juga menentukan keberhasilan dakwah kita. Mampu atau mudahnya orang menerima, tertariknya untuk mendengarkan ceramah atau tidak, ini yang penting. Kemudian yang kedua, bahwa dalam berdakwah itu harus mau'izatul hasanah. Jadi harus ada cara-cara yang persuasif. Jadi menyampaikan dengan bahasa-bahasa edukatif, tidak suka mengklaim, tidak suka mensesatkan, tidak suka kemudian menghujat, apalagi kemudian menceritakan kejelekan orang lain dalam dakwanya. Betul-betul bahwa dakwah secara sentuhan pribadi sehingga kemudian bisa membuat orang dulu dan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian dakwah yang terakhir adalah dakwah secara mujadalah. Yang dimaksud di sini adalah ada nanti feedback dari dakwah yang kita lakukan setelah kemudian kita berceramah, ada kemudian tanya jawab seperti itu dalam bentuk diskusi atau mungkin dalam bentuk yang lain sehingga terbangun apa yang menjadi masalah kita itu bisa kemudian clear karena kita langsung tanyakan kepada ahlinya seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita tempuh. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian selanjutnya kita lihat ada sasaran dan tujuan dakwah. Ya, sasarannya adalah tentu dalam hal ini adalah kepada masyarakat secara umum intinya. Artinya ujungnya adalah dakwah tidak mesti kemudian kita harus kepada orang-orang tertentu saja. Dalam hal kepada semua manusia itu bisa kemudian kita dakwahi dalam hal itu karena menebarkan kebaikan meskipun tidak melakukan secara pendekatan agama. Tapi kebaikan-kebaikan menurut logika kita, menurut akal kita itu adalah bagus dan bisa orang terima. Kenapa kita tidak disampaikan seperti itu? Jadi tidak dibatasi untuk umat Islam saja. Boleh saja kemudian dakwah itu objeknya kepada semua manusia seperti itu. Kemudian tujuan dakwah, pada hakikatnya tujuan dakwah itu nantinya adalah bagaimana kemudian orang kembali kepada jalan yang benar. Dari tadi jalan yang salah atau jalan yang tersesat seperti itu. Karena tentu dalam hal ini bahwa setiap orang itu pastikan tempatnya salah dan keliru. Ya, ketika salah maka ada seorang yang memberikan peringatan seperti itu. Dalam hal ini adalah itulah yang disebut dengan dai atau daiyah yang berperan untuk menyampaikan, untuk mengembalikan atau kemudian menyeru kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian syarat atau metode dakwah itu tadi sudah ada kita jelaskan itu harus seiyah sekata dan perbuatan yang kita sampaikan. Jadi harus betul-betul apa yang kita sampaikan seperti itu juga yang kita laksanakan. Kemudian paham tentang derajat dakwah yang kita akan dakwah. Dalam hal ini adalah berbicaralah dalam Rasulullah hadisnya mengatakan berbicaralah kepada manusia sedangkan kadar akal mereka. Jadi dalam hal ini kita jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang cerdas, intelektualitas, yang kemudian kita mengandalkan kecerdasan kita tanpa melihat objek yang kita jadikan dakwah. Artinya apa? Harus kita menyampaikan dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Ketika kita berbicara di depan orang petani, maka sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa petani. Ketika kita sampai di lembaga-lembaga formal, akademik, maka tentu kita harus sampaikan juga bahasa ilmiah seperti itu yang kita pahami sehingga betul-betul dakwah itu kita sampai kepada mereka seperti itu. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian selanjutnya ini juga ada adab yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Ya, adab yang kita perhatikan yang pertama adalah saat berdakwah Rasulullah menerapkan seperti itu adalah yang pertama lemah lembut ya, harus berlemah lembut, sopan santun dengan bahasa yang orang mudah untuk meluluhkan hatinya seperti itu. Kemudian kedua adalah bermusyawarah dengan urusan seperti itu. Artinya ada komunikasikan seperti itu. Ada masalah, tidak tentu ada masalah, ada solusinya. Tidak mungkin ada masalah yang kita hadapi dan tidak ada solusinya seperti itu. Kemudian adalah menyampaikan dakwah dengan dakwah, kemudian lapang dada dan sabar, kemudian kebulatan tekad, kemudian bertawakal Allah. Dalam artian apa? Setelah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, apakah nantinya serta melalui lisan atau dengan perbuatan, setelah itu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemberi hidayah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kapasitasnya saja sebagai Nabi dan Rasul itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Hanya dia mengantarkan jalan menuju ke hidayah. Akan tetapi yang hak memiliki prerogatif untuk memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala itu semata. Ya, sebagaimana kemudian dikatakan dalam ayatnya mengatakan
masyi'tah. Ya seperti itu dikatakan bahwa Muhammad kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, ya. Akan tetapi Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki seperti itu. Jadi semuanya tergantung kepada Allah. Kemudian selanjutnya anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kita lihat lagi slide berikutnya adalah ada saling menasihati. Jalan yang ketiga adalah tabligh. Ya, apa itu tabligh? Ya, tabligh itu adalah balik yuballighu tabligan, artinya menyampaikan, memberitahukan pesan ceramah secara lisan dan perkataan. Juga bisa dikatakan bahwa tabligh itu dari segi istilah adalah menyampaikan ajaran Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada manusia, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dakwah Islamiyah khusus, menyampaikan pesan Allah, satu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan menyatakan kami. Jadi intinya adalah tabligh, substansinya itu adalah hampir sama dengan ceramah seperti itu. Ya, tabligh juga menyampaikan pesan-pesan agama seperti itu, namun bagaimanapun juga tetap ada perbedaan. Karena biasanya kalau tabligh itu adalah dilakukan dalam suatu jamaah yang meluber masanya seperti itu, banyak masanya. Apakah biasanya dilakukan di tengah lapangan ataukah di tempat-tempat tertentu yang bisa menampung banyak orang. Tapi kalau dakwah itu tidak dibatasi, ada meskipun hanya satu orang, bahkan kemudian untuk diri sendiri kita juga harus kita dakwahi seperti itu. Ya, tapi kalau tabligh itu harus sasarannya betul kepada orang yang lain seperti itu. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian selanjutnya kita lihat ketentuan tabligh itu adalah sama, ya. Tabligh dilakukan secara sopan, lembut, menggunakan bahasa mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah, diskusi. Materi tabligh disampaikan dengan rujukan konteks sumbernya, disampaikan dengan ikhlasan, tidak menghasut orang lain dan bermusuh seperti itu. Jadi pada intinya ketentuan tabligh itu hampir sama dengan ketentuan yang ada pada ceramah atau dakwah. Itu harus kita sampaikan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang mudah dimengerti. Ya, musyawarah, kemudian contoh kalau ada yang baik seperti itu. Kemudian selanjutnya berikutnya, ya, ini kita lihat contoh tabligh akbar yang dilakukan oleh seorang ulama kondang yang bernama Ustaz Abdul Somad, yang sudah tidak asing lagi, yang tentu inilah tadi saya katakan tabligh meluber masanya seperti jamaahnya sehingga orang bisa berdatangan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tata cara tabligh ini. Tata cara tabligh sebenarnya itu hampir sama dengan dakwah juga, mengajak orang terdekat, kemudian mendekat pihak yang lain, mengajak diri. Itu semua sebenarnya tata caranya sama dengan tabligh. Pada intinya bagaimana dia bisa kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan ceramah atau bahasa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian terakhir kita lihat adalah ada perbedaan, ya. Kita ingin perbedaan, ada tidak perbedaan khutbah, dakwah dan tabligh. Ya tentu meskipun pada intinya substansinya sama, adalah sama-sama menyampaikan pesan agama. Tapi tentu ada aspek-aspek yang menjadikan beda daripada khutbah, dakwah dan tabligh itu sendiri. Yang pertama aspek ketentuan. Ya, kemudian khutbah itu syarat rukun baku, artinya baku di sini adalah harus ada, tidak boleh tidak. Dakwah itu syarat rukun tidak baku, artinya tidak menjadikan sesuatu yang harus ada. Artinya kalau tidak ada itu tidak akan merusak ibadah yang lain seperti itu. Kemudian waktu, tentu tertentu. Kalau khutbah ini ditentukan waktunya, tapi kalau dakwah dan tabligh itu tidak tertentu, fleksibel. Di mana saja bisa kita lakukan khutbah itu. Kemudian tempat bisa di masjid, bisa di tanah lapangan. Tapi kalau dakwah dan tabligh itu di mana saja, di atas yang penting bisa memungkinkan untuk kita menyampaikan dakwah dan tabligh itu. Kemudian aspek media, khutbah disampaikan secara lisan, tapi kalau dakwah dan tabligh bisa lisan, gambar, tulisan, video atau seni, yang tentu bahkan seni dalam dakwah, nada dan dakwah yang sering dipraktikkan oleh Bang Haji Roma, yang tentu di samping berceramah juga menyampaikan pesan agama seperti itu. Kemudian metode yang digunakan kalau khutbah itu ceramah, artinya monoton seperti itu, menyampaikan satu berbicara kemudian satu mendengarkan. Tapi kalau dakwah tidak, ya tidak dibatas saja lisan, tapi bisa kemudian dalam bentuk contoh kehidupan kita. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, dan terakhir yang ini menjadi inti daripada materi kita adalah apa sebenarnya hakikat atau hikmah daripada khutbah tabligh itu. Adalah tentu yang pertama adalah hikmahnya menambah wawasan pengetahuan keislaman kita.
Kenapa bisa menambah? Karena tentu kita akan memicu diri kita untuk memperdalam ilmu kita. Karena untuk menyampaikan khutbah, apalagi dakwah, apalagi takbir, itu tentu harus dibarengi dengan ilmu yang luas, karena kita akan menyampaikan nasihat agama seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan dan memperkokoh keimanan. Ya tentu karena semakin kita menebarkan ilmu, tentu akan semakin kita berusaha untuk bagaimana kita melaksanakan apa yang kita sampaikan, menjalin persaudaraan dan kesatuan. Karena dalam ceramah, dalam khutbah itu ada jamaah yang tentu akan terbangun komunikasi dan persatuan kita, kemudian saling meningkatkan dalam kebaikan dan kesabaran ini pasti, kemudian terciptanya sosial kemasyarakatan lebih beradab, terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif, terwujudnya hubungan humoris, saling doa mendoakan, saling mengenal antar sesama, terciptanya kerjasama, empati, dan simpati antar sesama. Jadi inilah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari khutbah, dakwah, dan tabligh itu sendiri. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, inilah sekelumit yang bisa kami sampaikan sekaitan dengan saling menasihati dalam Islam. Adapun tugas yang bisa saya akan berikan kepada anakku semua adalah silahkan nanti mengerjakan, memberikan resume terkait dengan materi kita pada pertemuan hari ini, dan selanjutnya saya persilahkan kepada anak-anakku semua untuk membagi kelompok, 2 kelompok, laki dan perempuan. Nantinya kemudian akan memberikan resume terkait dengan penyampaian khutbah, tabligh, dan dakwah itu sendiri. Waktu 5 menit saya berikan. Oke, sudah? Nak Sanang Dewiran mungkin bisa memberikan resumenya, mewakili teman perempuannya. Halo Nak Desri, Nak Sanang. Saya Pak Guru. Oke, silahkan Nak Desri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok putri. Yang pertama, resume, kami sudah meresume dari materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut khutbah sebelum sholat, misalnya itu adalah khutbah Jumat. Kemudian ada khutbah yang dilaksanakan sesudah sholat, misalnya sholat husuk dan istisqa, dan ada sholat yang ketiga, sholat subah yang berkaitan dengan sholat, misalnya yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya adalah khutbah nikah. Kemudian rukun khutbah itu sendiri membaca hamdalah, membaca syahadatain, baca sholawat Nabi, berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah, kemudian membaca 1 atau berapa ayat Al-Quran dan berdoa kepada kaum muslim dan muslimat. Kemudian tabligh itu dia bukan merupakan sekedar ceramah atau pesan biasa saja, akan tetapi itu sebuah ceramah yang datangnya dari Allah SWT yang disampaikan kepada 1 orang atau banyak agar mengamalkan pesan tersebut. Kemudian ketentuan daripada tabligh itu sendiri menggunakan cara yang sopan, kemudian dengan cara bil hikmah, tidak kasar dan tidak merusak, kemudian menggunakan bahasa yang dimengerti. Kemudian untuk khutbah, untuk dakwah dia sama dengan tabligh, yakni dakwah juga diperuntukkan untuk kalangan banyak, yang intinya antara khutbah, tabligh, dan dakwah adalah intinya untuk mengajak kepada diri pribadi sendiri maupun orang banyak atau orang lain untuk berbuat kebajikan. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nak Desri yang telah memaparkan semuanya berkaitan dengan materi kami yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya. Kemudian selanjutnya Nat Asep mungkin mewakili laki-laki untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini.
Ya baik, Pak Guru, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Hasil diskusi kelompok kami bahwasannya rangkuman yang kami dapatkan yaitu yang pertama pengertian khutbah, yaitu khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Kemudian adapun pentingnya khutbah yaitu bahwa dalam syariat Islam khutbah itu dilaksanakan dengan baik hal-hal yang dimiliki oleh seorang khatib. Ketentuan khutbah pada prinsipnya ketentuan dan tata cara khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat kusuf atau gerhana itu sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Yang berikut tabligh yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Kemudian sedangkan dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Jadi kesimpulan kami bahwa ketiga-tiganya adalah sama-sama menyerukan kebaikan, yaitu mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah dan menyampaikan hal-hal yang baik yang belum diketahui oleh umat. Terima kasih Pak Guru. Dari kelompok kami hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Asep yang telah memberikan kesimpulan terkait materi kita yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Nak Asep. Baik, anak-anakku yang sama-sama berbahagia, yang begitu luar biasa, yang begitu antusiasnya mengikuti materi kita pada hari ini sampai bertahan sampai saat ini. Ya, tadi kita sudah bahas saling menasihati dalam Islam dan sudah kita berikan kesimpulan yang tentu secara inti daripada saling menasihati dalam Islam itu ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Adalah boleh dengan khutbah, penyampaian pesan agama yang secara formal legalistik, kemudian ada secara dakwah yang informal seperti itu, artinya di mana saja fleksibel tempatnya, kemudian dakwah, kemudian tabligh adalah menyampaikan juga nasihat melalui dengan media massa atau ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan banyak massa seperti itu. Jadi inilah yang sempat kami berikan dalam kesempatan ini dari semua. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa menjadi satu tambahan ilmu bagi kita, dan harapannya Bapak semoga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.